Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'du. Wa qala azza min qail fi qouli a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah SWT, atas segala anugerah dan waktu yang diberikan pada kita, semoga diberikan panjang umur, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita senantiasa bisa mensyukurinya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang cerah ini bertepatan dengan hari Jumat yang terakhir di bulan Mei atau penghujung awal dari bulan Syawal. Kita akan menyampaikan kajian perihal surah Al-Fatihah dalam kehidupan manusia, sejauh mana adanya dan tidak adanya. Bismillah dan Fatihah pada umumnya mengandung peran yang sangat besar berdasarkan beberapa riwayat. Di antaranya akhrajal Hakim wa sahahu wal Baihaqi fi sunanihi an Ibnu Abbas qala kana muslimuna la ya'rifuna in qida as-surah hatta nuzilat aw tunzalu bismillahirrahmanirrahim fa idza nuzilat arafu anna surah qad inqadat. Riwayat Hakim yang disahihkan dan Sunan Baihaqi dalam sunahnya. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan, kaum muslimin pada saat itu, awal-awal Al-Quran diturunkan, mereka tidak mengetahui batas akhir suatu surat sehingga diturunkan basmalah. Maka begitu basmalah diturunkan, maka mereka mengetahui batas akhir surat. Jadi basmalah dalam hal ini berperan sebagai pemisah antara dua surat, kecuali antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah karena berbagai alasan dan sebab. Di antara yang jelas bahwa surah Al-Anfal dan At-Taubah seolah satu kesatuan surat dengan berbagai kesamaan isi. Isinya satu, mengkisahkan perihal perjalanan perang zaman Rasulullah SAW. Yang kedua adalah memberikan pelajaran tentang kesalahan tipu daya orang-orang kafir dan munafik, sehingga dihadapkan dengan dua senjata yang ampuh, yaitu surah Al-Anfal dan At-Taubah, sehingga orang kafir tidak layak memulai amalannya dengan basmalah, tapi mereka harus menebus segala dosa-dosa yang mereka perselisihkan atas tipu dayanya kepada Rasul dan para sahabatnya. Yang kedua, An Ibnu Umar annahu kana yaqra' fis shalah bismillahirrahmanirrahim. Fa idza khatama surah qara'a yaqul ma kutibat fil mushaf illa litaqra'. Sahabat Abdullah bin Umar membaca dalam salatnya bismillahirrahmanirrahim, dan jika sudah mengakhiri surat membaca juga basmalah. Artinya sahabat Ibnu Umar membiasakan awal Fatihah dalam salat dengan mengawali basmalah. Ini riwayat yang membaca basmalah dengan jahar, dan semua yang ditulis di antara surah yaitu bismillah ditulis untuk dibacanya. Selanjutnya sahabat Abu Hurairah qala Rasulullah alamani Jibril asal salah faqama faqabbara lana tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim fi ma yuzhiru bihi fi kulli rak'atin. Rasulullah bersabda, malaikat Jibril senantiasa mengajarkan kepadaku tuntunan sholat
Maka malaikat Jibril berdiri, lalu kemudian takbir. Setelah itu membaca basmalah yang ia keraskan dalam setiap rakaat. Jadi sini basmalah dibaca dalam setiap salat secara jahar. Yang ketiga, riwayat Abu Hurairah juga, kuntu ma'ana Nabi sallam fil masjid idza dakhala rajulun yusolli faftataha as-shalah wa ta'awada thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin fasamina salam faqala ya rajul qata ta'ala nafsika as-shalah amma alimta anna basmalah bismillahirrahmanirrahim minal hamdi faman tarakaha faqad taraka ayah waman taraka ayatan faqad afsada alaihi sholatahu. Riwayat ini sungguh sangat serius dan keras teguran Rasul kepada di antara sahabatnya Abu Hurairah. Aku pernah sholat bersama Salim dalam masjid. Jika seorang memasuki sholatnya, maka ia memulai sholatnya dengan baca ta'awud, kemudian langsung alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu terdengar oleh Nabi SAW, maka beliau menegur, hei lelaki, jika engkau telah mulai sholat, mengapa kau tinggalkan basmalah? Berarti kamu telah memutus satu ayat, dan barang saya meninggalkan basmalah, dia telah meninggalkan satu ayat. Siapa telah meninggalkan satu ayat, maka dia telah sengaja merusak sholatnya. Ini kuatnya orang yang biasakan menjaharkan basmalah dalam sholatnya. Maka riwayat lain menegaskan, Rasul ketika membaca basmalah terus, seolah tidak kenal dengan baca hamdalah. Maka riwayat yang lain yang baca hamdalah seolah tidak kenal basmalah. Artinya dua-duanya kuat untuk diterapkan oleh Rasul dalam sesaat dan saat yang lain. Talqah bin Ubaidillah qala salam man taraka bismillahirrahmanirrahim faqad taraka ayatan min kitabillah. Ini menguatkan dan menegaskan riwayat di atasnya. Siapa orang yang sengaja meninggalkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia telah sengaja meninggalkan satu ayat dari kitab Allah. Oleh sebab itu, mari kita berlapang dada antara yang membacakan bismillahirrahmanirrahim dijaharkan dengan yang biasa membaca langsung alhamdulillah. Walhasil masing-masing duanya ada riwayat yang diperbolehkan. Tidak usah saling bersikeras seolah-olah yang baca alhamdulillah lebih benar. Memang kuat, yang baca bismillah juga lebih benar. Dua-duanya ada. Maka kita kembalikan kepada riwayat yang masing-masing menegaskan dan masing-masing bisa untuk diikuti. Itu kedudukan bismillah dalam salat, sehingga masing-masing beramal saling menghormati. Yang kedua, alhamdulillah. An Abdullah bin Amr bin As an Rasulullah anahu qara'a alhamdulillah ra'su sukri fama syakarallah abdan la yahmaduhu. Alhamdulillah itu adalah pangkal syukur kepada Allah. Orang tidak dikatakan syukur kepada Allah jika dia tidak memujinya. Jadi kedudukannya masing-masing, bahwa alhamdulillah itu adalah modal utama manusia bersyukur kepada Allah Ta'ala dari waktu ke waktu. Maka mari kita biasa alhamdulillah, sehingga hati kita senantiasa berkaitan dengan Allah dengan segala intonasi takdirnya, baik yang menyenangkan hati atau terkadang hati harus bersabar. Ibnu Abbas qala alhamdulillah kalimatu syukri idza qala abdu alhamdulillah qala asyukru Allahu syakaroni abdi. Alhamdulillah itu merupakan simbol syukur. Jika orang mengucapkannya, maka Allah menjawab, hambaku telah bersyukur kepadaku. Jadi Allah sangat senang bila hambanya mengucapkan
alhamdulillah kapan pun waktunya. Riwayat lain Ibnu Abbas menegaskan alhamdulillah wa syukru fal istighza lillah wal ikrar bi ni'amihi wa hidayatihi wa ibtidaihi wa ghairi dzalika. Ketika orang mengucap alhamdulillah merupakan jelmaan simbol syukur, dan dia telah mengambil hidupnya senantiasa berkait dengan Allah. Dia telah mengikrarkan untuk mengakui segala nikmat Allah yang ia terima, dan orang telah mengakui bahwa hidup ini dari Allah SWT. Selanjutnya hidup ini tidak berarti kecuali dengan hidayahnya. Oleh itu kalimat alhamdulillah mempunyai bobot yang sangat berat dan memberikan pengaruh kehidupan dalam setiap awal aktivitasnya dan sikap setiap manusia dalam kondisi menghadapi apapun. Oleh sebab itu mari kita senantiasa membaca alhamdulillah dalam segala kondisi. Itu akan bentuk dan membina jiwa bahwa dirinya tidak ada artinya apa-apa kecuali senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala takdir Allah taala diterima dalam kondisi bagaimanapun dirinya, senang atau kurang senang. Riwayat lain, An Ibnu Ubay Abdurrahman Al-Jabai qala as-shalatu syukrun wa syamu syukrun wa kullu khairin taf'aluhu lillah syukrun wa afdalu syukri alhamdulillah. Salat itu merupakan simbol manusia kepada Allah, bersyukur padanya. Siam juga begitu. Jika manusia melakukan siam, ia bersyukur kepada Allah bahwa kehidupannya itu ada saatnya berbuka, ada saatnya menahan dari berbuka, yaitu siam. Hal itu akan merembet berkata kepada kebaikan yang lain, dan semua kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu merupakan simbol syukurnya kepada sang Kholiknya. Dan sebaik-baik syukur adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Secara tinjauan bahasa, lam al adalah hamdu mempunyai fungsi istighraq, artinya bahwa segala pujian itu hanya pantas untuk Allah saja, sedangkan manusia tidak harus, bahkan dia menghalangi ikhlasnya, tidak perlu diucapkan. Sehingga kalau dia mendapatkan kebaikan yang kepada manusia tidak seberapa, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun pujian itu hakikatnya hanya milik Allah SWT. Semua tidak bisa dilakukan kecuali atas bagian dari kekuatan, daya, kesehatan, hidup, serta kelonggaran hati yang diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka lam al mengandung istighraq, artinya semua pujian itu tenggelam, hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sumbernya segala kebaikan, takdir, kekuatan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya riwayat Abu Musa Al-Asy'ari qala Rasulullah atuhuru satrul iman walhamdulillah tamla'u al-mizan wa subhanallah tamla'ani ma baina sama'i wal ardi wassalatu nurun wasataqatu burhanun wasabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullu nasi yagdu fa ba'i wa nafsihi fa mu'tiqaha au mubiqaha. Riwayat Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah menandaskan bahwa sesuci itu bagian dari iman, sedangkan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Jadi tidak ada artinya timbangan amal manusia kecuali dengan
takdir Allah, izin Allah, kembali pada masyiatullah. Wa subhanallah, dan alhamdulillah, dua-duanya akan memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Subhanallah. Oleh itu mari kita senantiasa kaitkan antara alhamdulillah dan subhanallah, mengembalikan pujian milik Allah Taala yang maha suci dari segala kekurangan dan keterbatasan hanya Allah Taala. Dan bila dua-duanya diucap oleh hamba, maka akan sebanding dengan isi langit dan bumi. Sedangkan sholat adalah cahaya. Siap orang yang senantiasa menjaga sholat setiap waktunya, ditegakkan sesuai dengan rukun sholatnya, bahwa dirinya telah merintis dan membangun cahaya saat di dunianya, yang hikmah faedahnya akan kembali pada pelaku masing-masing kelak ketika ia kembali pada Allah SWT. Maka jalankan terus, tegakkan terus sholat pada waktu masing-masing. Wa sadaqatu burhanun, sedangkan sedekah itu sebagai penerang. Sedekah apapun dalam arti yang luas, sebagai penerang dari segala kegelapan. Minimal ucapan yang baik, perkataan, bayan dari ilmu agama kita sampaikan, sehingga menjadi penjelas manusia di sekitar kita dan penjelas jalan kita saat meniti di atas sirat mustaqim. Wa sabru diyaun, sabar itu merupakan lentera. Sabar itu mendidik manusia untuk menahan dirinya dari segala syahwatnya. Bila dibiasakan akan melahirkan akhlak yang cemerlang. Oleh itu jadikan sabar bagian dari kehidupan kita, sehingga kelak akan memercikkan cahaya yang luar biasa. Wal Quran hujjatun laka alaika, sedangkan Al-Quran akan menjadi hujah bagi kita apabila kita amalkan, kita baca setiap waktu, kelak akan membela kita di hadapan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita akan dituntut olehnya. Oleh sebab itu mari kita pintar-pintar, pandai-pandai memerankan Al-Quran sebagai bacaan utama di dunia dan membaca ibadah kepada Allah Ta'ala, atau petunjuk hidup yang kita kaji setiap saat, sehingga hidup kita dituntut oleh Al-Quran, sehingga Al-Quran itu pantas menjadi imam yang menuntun kita sampai dalam surga. Kulunasi yakdu, manusia setiap hari pada dasarnya dalam safar, bepergian. Fabai'u nafsahu, maka pada dasarnya dia senantiasa menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Famu'tiqaha amubiqaha, sesuai dengan jalan yang ia tempuh, arah kehidupan yang ia lalui. Alternatifnya tinggal dua, manusia itu pergi kemanapun arahnya. Mu'tiqaha, langkah-langkahnya berjalan di muka bumi ini akan membebaskan dirinya dari siksa neraka. Itu manusia dalam segala harapannya, maka hendaklah dia senantiasa pandai-pandai mengarahkan hidupnya di jalan ketaatan pada Allah, sehingga akan bisa menggadaikan hidupnya ini selamat mengantarkan di atas sirat mustaqim. Al-mubikoha, atau sebaliknya langkah-langkah jalan alur yang ia tempuh, ia lalui justru membawa pada arah dosa, kemaksiatan. Ini akan membawa dirinya terjerumus sengsara, hancur di atas sirat mustaqim nanti. Oleh itu mari kita senantiasa menjadikan langkah hidup di dunia ini kemanapun arahnya di arah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga langkah-langkah itu akan disaksikan oleh bumi dunia yang kita injak, dan kita pantas dibela di hadapan Allah Ta'ala, sehingga manusia yang selamat dan bisa menghadap kepadanya semata. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abdullah bin Umar dalam Sunan Tirmidzi meriwayatkan Rasulullah SAW sabda, at-tasbih nisful mizan walhamdulillah tamla'uhu wa la ilaha illallah laisa laha dunallah hijabun hatta tukhalisu ilaihi. Tasbih itu separuh dari timbangan. Jadi manusia bertasbih kepada Allah dari waktu-waktu kehidupannya,
itu akan menempati separuh timbangan amal nanti. Dan manusia pada saatnya nanti hanya akan melantunkan tasbihnya saat dunia sudah tidak ada air, hujan sudah hampir tidak ada, dirinya dengan air semakin krisis dan kritis. Akhirnya manusia akan bisa lapang dadanya, bisa menghidupi antara dingin dan panas dengan tasbih. Dengan tasbih itu Allah akan berikan kekuatan, dia melangsung kehidupan. Maka jadikan tasbih ini bagian dari aktivitas kita dan kebiasaan yang baik. Walhamdulillah tamla'uhu, dan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan setelah tasbih. La ilaha illallah laisa lahu dunallah hijabun. Sedangkan kalimat tauhid, antara pelaku dan Allah tidak ada benteng penutup, hijab lagi, langsung tukhallisu ilaihi, sehingga manusia itu langsung bisa menghadap pada Allah Ta'ala. Maka kalimat thayyibah la ilallah dengan segala konsekuensinya, amaliyahnya, ujian imannya, suatu hal yang harus dipertahankan sampai manusia kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, riwayat Abdullah bin Amr bin As qala anal abda idza qala subhanallah fahiya salatul khalaik wa idza qala alhamdulillah fahiya kalimatus syukri allati lam yashkurullah abdun qattun hatta yaqulaha wa idza qala la ilaha illallah fahiya kalimatul ikhlas allati lam yaqbalillah min abdin qattun amalan hatta yaqulaha wa idza qala Allahu akbar mala ama bainas sama'i wal ardi wa idza qala la haula wala quwata illa billah qala Allah aslim wastaslama. Abdullah bin Amr bin As dalam hadisnya marfu hukman, sungguhnya seorang hamba jika ia telah mengucapkan subhanallah, maka yang merupakan simbol sholat semua makhluk. Sholat artinya doa, bahwa pensucian diucapkan sebagai kalimat kecintaan hanya kepada Allah SWT yang bersih dari segala kekurangan, sifatnya maha sempurna yang diuraikan dalam ungkapan kalimat Asmaul Husna 100 kurang 1. Sedangkan jika manusia mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah itu merupakan simbol syukur yang seorang tidak akan dinilai oleh Allah bersyukur sehingga ia mengucapkan itu. Jadi ikrar kalimat masing-masing itu penting sehingga Allah akan nilai lahir batinnya sama. Dan jika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka yang merupakan kalimat keikhlasan, artinya ia menjuruskan hidupnya untuk Allah saja, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya hanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Alatil layaqullah min abdin qattun amalan hatta yaqulah, sehingga Allah tidak akan menerima amalan setiap hamba sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu merupakan simbol untuk siapa ia berbuat, untuk siapa ia beramal dalam hidupnya, ternyata hanya untuk Allah SWT. Dan jika seorang mengucapkan Allahu Akbar, maka dia telah memenuhi geloranya, getarannya antara kawasan langit dan bumi. Oleh sebab itu kalimat Allahu Akbar di atas segala-galanya, bila diucapkan ikhlas dari lubuk yang paling dalam, semuanya akan mengkerut dan tidak ada artinya apapun. Yang terakhir, jika seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka Allah menyambut, serahkan dirinya kamu kepadaku, dan Allah pun akan menerima serahnya. Jadi
Mari kita berbanyak dengan waktu yang sepi kosong untuk kalimat hauqalah. Berarti dia telah menyandarkan, meyakini kehidupan tidak bisa dibuat apapun kecuali daya dan upaya atas anugerah Allah Ta'ala. Dan siapa membiasakan kalimat hauqalah, dia telah menanamkan benih-benih dirinya dengan surga. Dia tidak bisa melakukan amalan yang berat menuju surga kecuali atas daya dan kekuatan Allah Ta'ala. Siapa dikehendakinya, maka dia pantas menjadi ahli surga. Berikutnya kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Qala Imam Qatadah fi qoulihi Ar-Rahmanir Rahim, ma fasafa min khalqihi fi qoulihi Ar-Rahmanir Rahim, qala ma tahanafsahu wa malik yaumiddin, qala yaumun yudanu bainal khalaik, hakada faqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala dalla ala nafsihi ihdinas siratal mustaqim, ay as-sirat al-mustaqim siratil ladzina amta alaihim, ay tariqul anbiya ghairu maghdubi alaihim, qala al-yahud waladolin an-nasara. Ar-Rahmanir Rahim merupakan sifat yang senantiasa dilontarkan setiap hamba, mensifati akan asal muasal ciptaannya, bahwa dirinya mengakui sepenuhnya tidak akan ada di dunia kecuali karena Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Dengan mulai ia memuji zat Allah Subhanahu wa taala, dan jika sudah mengucapkan Malik Yaumiddin, maka ia mengakui dengan sepenuhnya, meyakini dengan sepenuh hati akan terjadinya hari manusia akan diberikan balasan atas amal-amalnya. Jadi kehidupan dunia akan berlangsung hingga akhirat dengan adanya hari pembalasan sebagai penghormatan Allah yang paling adil kepada ahlul khair, kemudian ahlus syar, ahli ta'ah wa ahli maksiyah, masing-masing akan dihargai oleh Allah. Sehingga kehidupan ini akan diakhiri dengan hal yang prestasi atau hal yang sebaliknya justru frustasi. Faqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jika sudah mengucapkan semua, ikuti, sempurnakan dengan pengakuan lebih lanjut, kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami mohon pertolongan. Berarti ini dia telah memberikan petunjuk kelak dirinya ketika meniti atas siratal mustaqim. Arah hidupnya telah jelas, loyalitasnya sudah jelas, ini diperuntukkan kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukkan jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Adalah tariqul anbiya, jalannya para nabi. Oleh sebab itu surat Fatihah ini mengandung konsekuensi yang sangat tinggi, memperjelas arah hidup manusia mengikuti jejak para nabi, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ghairu maghdubi alaihim, kemudian ditutup ia berlindung kepada Allah dari rong-rongan godaan orang-orang Yahudi yang hidupnya senantiasa menentang Allah, menolak syariat Allah. Waladolin, demikian juga orang Nasara. Dua golongan manusia ini merupakan musuh kaum muslimin dan mukminin, yaitu kaum Yahudi dan Nasara. Sehingga diungkapkan dalam sebagian ayat Al-Baqarah, walan tarda angka Yahud walan Nasara hatta tabi'a millatahu. Tidak akan puas kaum Yahudi Nasara sehingga kamu menyerahkan dirinya, loyalitasmu pada keduanya semata. Oleh itu mari kita hadapi pagi, siang, sore godaan Yahudi Nasara senantiasa kita tentang dan kita tinggalkan. Arahnya
mengajak manusia meninggalkan Allah, Rasul dan kitabnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wal iyad billah, Allah yang memberikan kekuatan pada kita lahir dan batin. Wa hakata ya na'budu nasta'in wa jama'a khamsu asabi'ahu. Ketika Rasulullah telah mengucapkan kalimat bismillah sampai akhir surah Al-Fatihah, Rasul memberikan simbol, yaitu madukan 5 jari jemari kanan kiri dipadukan ke tengah kuat-kuat. Artinya bila itu telah diyakini lahir batin, manusia akan punya kekuatan luar biasa, seperti berpadunya kekuatan jari-jari tangan kanan dan kiri dipadukan menjadi satu, sehingga sulit untuk digoyahkan. Mari hal itu kita renungi. Berikutnya Maliki Yaumiddin. Antarik Salim an abihi ana Nabi Salam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kanu yaqrauna Maliki Yaumiddin. Hal ini menunjukkan cara membaca. Satu madhab menunjukkan bahwa Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman membaca Malik Yaumiddin dengan alif, yaitu dibaca panjang. Sisi yang lain, riwayat Anas, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Muhammad bin Jabal, Malik Yaumiddin bighairi alif, bacanya pendek, Malik Yaumiddin. Sisi yang lain, Rasul, Bakar, Umar, Utsman baca Malik Yaumiddin dengan alif. Dua-duanya diperbolehkan. Jadi berbagai sahabat mengikuti alif dua-duanya, dan dua-duanya hal yang diperbolehkan, maka jangan dipertentangkan. Hanya secara makna bahwa Malik Yaumiddin adalah yang memiliki hari pembalasan. Kalau Malik Yaumiddin tanpa alif, yang merajai. Sisi yang lain, bahwa merajai itu pasti miliki, tapi kalau memiliki belum tentu merajai. Setelah itu dua-duanya hal yang diperbolehkan. Sebagai penutup riwayat yang luas Malik Yaumiddin, hadis riwayat Abu Dawud, Hakim dan Baihaqi yang disahihkan dari Ummu Mukminin Aisyah qalat syaka'na su'ila Rasulullah khutal matar fa amara biminbarin wa wada'ahu fil musalla wa wa'adan nas yawman yakhrujuna fihi fa kharaja khina bada'a hajib wasams fa qa'ada al mimbar fa kabbara wa hamidallah tsumma qala innakum syakautum jadba diyarikum wasti khari al-matar an abani zamanihi ankum waqad amarakumullah an tad'uhu wa wa'atakum ayastajiba lakum summa qala alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta la ilaha illa anta al-ghaniyyu wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghais was'al ma unzila kuwatan wa balagan ilahin. Aisyah meriwayatkan bahwa pada zaman itu manusia banyak mengadukan nasibnya kepada Rasulullah perihal paceklik hujan. Masa yang panjang sudah lama tak turun hujan. Maka Rasul memerintah mereka untuk membawa mimbar ditaruh di tempat sholat. Setelah itu baru Rasul memberikan mauidhah
janji-janji yang harus mereka tempuh dalam kehidupan hari itu, zaman itu, sehingga mereka diperintahkan keluar seluruhnya untuk mendengarkan mau'idhah Rasul di tempat sholat tatkala beliau duduk di atas mimbar. Fakharaja khina bada haji besamas, maka masing-masing manusia keluar menuju Rasul ketika langit menjelang turun sore hari. Kemudian Rasulullah SAW melantunkan kalimat takbir, tahmid, kemudian mulai mau'idhahnya, ceramahnya. Hei sekalian sahabat, kamu telah mengadukan perihal nasibmu hari ini kepadaku, tentang ketandusan negerimu ini hari ini, tentang krisis hujan dari zaman ini. Maka aku sampaikan kepada kalian, hari ini pula Allah merintahkan pada kamu untuk panjang-panjang berdoa kepadanya. Niscaya Allah berjanji akan mengabulkan doamu itu. Kemudian Rasul membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tiada ilah kecuali Allah. Dialah akan berbuat apa yang Allah maukan. Jadi Allah berbuat mutlak, tidak bisa diperintah, tidak bisa dilarang. Jika telah berbuat, terjadi. Itulah kehendak Allah, membuat dunia terang dari hujan. Kali yang lain, jika Allah telah mengabulkan doa mereka, akan dibalik, Allah memberi hujan, turun hujan dengan mudahnya. Maka Rasul menuntunkan doa, Allahumma anta la ilaha illa antal ghani wa nahnu fuqara. Ya Allah, tiada ilah yang wajib diibadahi kecuali Engkau semata. Engkau lah yang maha kaya, sedangkan kami ini adalah hamba-hambamu yang fakir, senantiasa bergantung padamu, membutuhkan akan istijabah dan ma'unah. Maka detik ini pula kami berkumpul, mohon padamu, berdoa padamu, turunkan pada kami hujan, dan jadikan nantinya apa yang diturunkan menjadi kekuatan, bekal hidup sampai Engkau tentukan waktunya. Itulah kekuatan kalimat Malik Yaumiddin, bahwa manusia menyatakan kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bila telah dikehendaki, tidak bisa digugat. Lalu itu mari kita gantungkan kekuasaan mutlak di dunia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang berikan kekuasaan dan Engkau yang mencabutnya, dan Engkau yang memberikannya kepada siapa yang kamu kehendaki. Berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kandungan ayat ini berdasarkan sahabat Ibnu Abbas fi qoulihi iyyaka na'budu, yakni iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narju rabbana la ghairaka. Ya Allah, kepadamu saja kami mentauhidkan, dan kepadamu saja kami merasa takut akan azab-Mu, dan kepadamu saja kami menaruh harapan yang besar, roja, bukan pada yang lain. Ungkapan dinyatakan merupakan kalimat tauhid sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kejadian hanya milik Allah. Harapan, permohonan, perlindungan hanya untuknya saja, bukan pada yang lain. Sehingga manusia senantiasa dilingkari dalam lingkaran tauhid. Wa iyyaka nasta'inu ala ta'atika wa ala umurina kulliha. Ya Allah, kepadamu saja kami taat, dan kepadamu saja kami serahkan urusan hidup ini seluruhnya. Jadi mengandung nilai loyalitas dan tawakal hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang prinsip asasi yang manusia terkadang tidak menyadarinya. Hanya loyalitas milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirubah-rubah
sejak kita lahir sampai nanti kita mati. Abi Rozin qala sami'tu aliyan qara'a hadzal harf wa kana qurasyan arabian fasihan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina yarfa'uhuma jami'an. Ali bin Abi Thalib membaca kalimat ini menunjukkan ini adalah bahasa Quraisy Arab yang fasih, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina yarfa'uhuma jami'an. Akhirnya dua-duanya diangkat kepada Allah Ta'ala, dan itu hanya hak Allah SWT semata. Moga-moga Allah mengabulkannya semua yang diminta. Berikutnya kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ikhtilaful qiraah, perbedaan membaca. Ada Habi dari sahabat Abu Hurairah anna salam qira'a ihdinas siratal mustaqim bisad surat. Dan riwayat Bukhari dalam tarikhnya Ibnu Ambari dari Ibnu Abbas berbeda, anna qira'a ihdinas sirat dengan sin. Jadi in ikhtilaf dalam membaca yang perlu kita ilmui sehingga kita saling menghargai tatkala terjadi ikhtilaf dalam membaca yang maksudnya sama. Asyirat artinya tarik, jalan. Maksudnya adalah Al-Hakim Abi Jabir bin Abdillah fi qala ihdinas siratal mustaqim huwa al-Islam wa huwa awsa' mimma bayyana samai wal ardi. Sirat mustaqim adalah jalannya adalah Islam. Manusia hidup itu jalannya melalui din Islam, tidak yang lain. Kalau dibentangkan kalimat Islam itu lebih luas dari kawasan langit dan bumi. Jadi simbol langit bumi itu merupakan kawasan yang diterangkan oleh Allah Rasul kepada manusia agar mudah dipahami. Ainawas bin Sam'an an Rasulullah SAW qala daraballahu siratan mustaqiman wa ala janbatai as-sirat swarani fihima abwabun mufattahah wa ala abwab suturun murkhah wa ala babis sirat da'in yaqulu ya ayuhan nas udkhulu sirat jami'an wa la tatafarraqu wa da'in yad'u min fawqis sirat fa idza arada al-insan ayaftah syai'an min tilka abwab qala waihaka la taftahu fa innaka in taftahu tarijhu fasirat al-islam wasurani hududullah wal abwab mufatahah maharimallah wa dzalika ad'i ala ra'si sirat kitabullah wa da'i min fawqi wa'idillah ta'ala fi qalbi kulli muslimin. Tentang kekuatan ihdinas siratal mustaqim dijelaskan suatu riwayat bahwa Rasulullah ketika menyuruh manusia menjelaskan makna sirat ini, Allah memberikan gambaran sirat mustaqim bahwa di atas kanan kiri sirat ada pagar yang magari pintu yang terbuka, sedangkan di atas sirat terhadap ada pagar yang dijulurkan dari atas ke bawah. Kemudian di atas sirat itu ada yang memanggil, "Hai manusia, masuklah kalian semua menuju sirat. Jangan kamu bercerai-berai." Kemudian disuruh lagi ada penyeru di atas sirat. Jika Allah menghendaki manusia sampai dia membuka pintu itu, maka akan celaka. Jangan
kau buka pintu itu, pagar itu, jika kau buka kamu akan terjerumus padanya. Sirat maksudnya adalah Islam, sedangkan dua pagar adalah batas-batas Allah. Sedangkan pintu terbuka adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jika dia membuka pagar dan masuk pada pintu terbuka itu, berarti dia menjerumuskan pada hal yang diharamkan Allah, maka dia akan celaka. Sedangkan penyeru di atas sirat sebenarnya adalah kitab Allah, Al-Quran. Sedangkan penyeru yang lain adalah yang memberikan peringatan Allah pada setiap hati orang Islam. Maka pada saat ini para penceramah senantiasa menyampaikan, jangan kau lalaikan bisikan suara hati kecilmu, karena itulah yang akan menangkap penyeru di atas sirat yang melekat di hati setiap muslim. Oleh karena itu, itulah pantulan dari sirat adalah penyeru adalah kitab Allah. Maka ringkasnya, Al-Quran Karim merupakan kitab yang perlu kita telaah, kita perhatikan nasihatnya, dakwahnya, seruannya, sehingga kita akan terbenting oleh Alkitab itu sendiri. Sementara saat sini kita sambung Fatihah di kali yang lain. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan semua yang mendengarkannya akan bisa memetik intisari Al-Fatihah sampai anti akhir bahasan. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti